warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anwar, Kepala Yayasan di Yayasan Pondok ya. Dalam hari ini, insya Allah saya Hartono, kebetulan ketemu Pak Ivan dan Pak Ivan ketemu Pak Anwar, kita gambar dan terjadilah kita pertemuan atau deal, kita akan insya Allah membantu gitu ya. Dalam hal ini, malam hari ini kita akan membahas ataupun menyampaikan sebenarnya memahamkan dulu Pak, pemahaman dulu. Jadi belum sosialisasi, belum apa, pemahaman tentang IT sampai di mana saat ini kita, kemudian apa yang diperlukan saat ini untuk sebuah pondok pesantren. Jadi dalam hal ini saya akan menyampaikan, kita akan menyampaikan ke belakang dulu ya. Jadi di sekarang ini kita sering dengar revolusi industri 4.0 ya, 4.0 ya. Ini sering kedengaran. Sebenarnya ini kita berbicara sejarah dulu ya. Sejarah zaman dulu revolusi industri 1.0 itu zaman dulu ditemukannya mesin uap ya, ditemukan mesin uap, maka kehidupan saat itu berubah. Saat itu berubah, yang tadinya pekerjaan tangan kemudian menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh mesin. Selanjutnya di situ ada mobil, pemintalan dan sebagainya. Pabrik-pabrik akan muncul di tahun-tahun pertama pada saat itu, di tahun 1780-an itu di Inggris ya. Jadi ada itu. Kemudian dengan munculnya listrik di tahun itu muncullah muncullah revolusi industri yang pada tahap kedua, yaitu ditemukannya listrik, sehingga akan muncul di situ komunikasi, adanya penggerak listrik dan sebagainya. Tentunya kehidupan juga berubah, saat itu berubah. Kemudian ada sistem otomasi di ketiga, itu ada mesin yang otomatis bergerak, kemudian bisa dikerjakan massal seperti pabrik-pabrik, industri dan sebagainya ini. Dan pada saatnya sekarang adalah 4.0, yaitu 4.0, era di mana kita sekarang sedang berlangsung menuju ke 5.0 atau 5.0, yaitu di mana kondisi saat ini yang serba kompleks dan serba padat. Apa itu revolusi industri 1.0? Yaitu faktor yang mempunyai munculnya teknologi mesin uap ya, sehingga akan terjadi perubahan metode produksi, revitalisasi sektor pertanian, peningkatan investasi modal transportasi, modal dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi saat itu berubah? Mungkin sekarang di Indonesia waktu itu masa penjajahan Belanda barangkali ya. Di situ ditemukannya mesin uap, maka akan timbul di situ perubahan dalam pekerjaan. Yang tadi dikerjakan tangan bisa tadinya dikerjakan mesin oleh binatang, kendaraan jadi ada kendaraan mesin ya. Kemudian terjadinya perubahan urbanisasi, sehingga ada pendidikan baru muncul di tahun itu. Kita secara dulu. Kemudian di industri kedua itu sudah muncul listrik. Nah, sudah muncul listrik sebagai energi baru, maka akan muncul peningkatan baru, yaitu peningkatan masuk teknologi kimia ya. Jadi situ ada pertanian juga, mekanisasi pertanian, ada ditemukannya listrik, sehingga alat transportasi, alat komunikasi sebagainya akan ditemukan di situ. Muncullah, maka mengubah juga pola dasar manusia saat itu di tahun-tahun itu, sehingga ada produksi massal dan perakitan massal dengan menggunakan energi listrik, pekerja di pabrik, listrik, teknologi baru, pembangunan infrastruktur, manajemen dengan organisasi yang baru dan sebagainya, termasuk terjadinya urbanisasi dari desa ke kota ini karena adanya listrik. Pada saat itu dia berbondong-bondong kota pada saat itu. Pada saat industri ketiga ini
yang melatar belakangi itu munculnya teknologi digital. Jadi sebelum waktu itu ada namanya, kita muncul namanya telepon digital, ada telepon seluler waktu itu sebelum adanya ini, baru ada SMS, baru ada ini muncullah sebagai mungkin saat itu bisa mengendalikan dari jarak jauh, tetapi hanya satu menggunakan perangkat, kemudian dilakukan satu persatu menggunakan, katakanlah saya akan mengendalikan di sana, bisa saat itu cuma satu, tidak menggunakan internet mudahnya, tapi menggunakan telepon dan sebagainya. Nah ini pada Indonesia. Nah apa yang sekarang terjadi? Yang sekarang terjadi yaitu kemajuan yang sudah sangat pesat, yaitu era industri 4.0 ini sudah internet menjadi istilahnya makanan sehari-hari, di mana orang bekerja, di mana itu ada internet. Maka kemajuan teknologi digital, perkembangan teknologi artificial intelligence, machine learning, jadi itu istilah-istilah itu mungkin asing bagi ini ya, tapi nanti suatu saat akan muncul apa itu artificial kecerdasan buatan, artificial intelligence, kemudian machine learning. Jadi sebagai gambaran artificial intelligence itu bahwa kita itu komputer itu dididik seperti manusia. Gambarannya sekarang ya, kalau dulu kita tes darah itu harus dicek berapa lama harus muncul, sekarang kan tinggal cek muncul, istilahnya gitu ya, tinggal muncul, oh dengan ada ini akan muncul hasilnya kolesterol sekian. Itulah perkembangan dari sebuah teknologi artificial intelligence, termasuk tekanan darah yang dulunya kemudian pakai digital, kemudian sudah pakai kayak semacam smartwatch di tangan, ini sudah tahu jauh sekarang tekanan darah saya berapa, sekarang sudah terjadi saat ini. Jadi sekarang sudah sangat kompleks kehidupan seperti itu, sehingga apa yang terjadi saat ini, sehingga mau tidak mau segala kehidupan harus berdasarkan digital, internet yang ada sekarang ini. Sehingga ini kondisi saat ini 4.0, bahkan nanti akan menuju ke 5.10 ya. Jadi ini akan nanti berikutnya, jadi nanti sudah kolaborasi, bahwa mesin kita sudah seperti manusia, diajak ngomong sudah bicara, artinya ajak ngomong bisa menjawab dan sebagainya. Tidak terbayangkan kalau Bapak Ibu sekalian di sana itu kita misalkan ya dijawab, kita ngetik sesuatu ke katakanlah Gojek dan sebagainya, itu yang jawab bukan manusia, itu mesin. Jadi ketika kita menanyakan sesuatu di sana, jawabannya dari mesin bukan dari manusia. Nah itulah keunggulan sekarang. Nah teknologi seperti itu yang nanti harus diterapkan di semua, baik pendidikan maupun di semua sektor ya. Nah, kalau kita lihat lagi, misalkan tiba-tiba kita bawa handphone di suatu dekatnya rumah makan restoran apa gitu ya, tiba-tiba Anda silakan, menu yang paling bermanu adalah ini adalah bekerja dari artificial intelligence. Jadi tahu Anda di lokasi itu, kemudian kasih iklan pas dengan di dekat Anda berada. Ini pekerjaan dari kecerdasan buatan dari internet itu sendiri. Banyak hal-hal yang seperti itu, seperti mekanisme kita mau melihat hologram, kita peternakan ya, mau melihat sapi kita di ujung sana, bentuknya kayak apa, beratnya kayak apa, itu bisa dilihat dari jarak jauh. Itu pertanian, peternakan, pertambangan, semua itu bisa digunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kondisi sekarang dengan adanya revolusi industri ini, maka apa dampaknya? Maka kehidupan itu menjadi sekarang itu menjadi VUCA istilahnya ya. VUCA itu singkatan ya. Volatilitas atau volatility itu Indonesia itu pertumbuhan ekonomi kuat ya. Namun fluktuasi tukar mata uang, komoditas sebagainya tidak pasti selalu ya, tergantung kondisinya seperti apa. Kemudian pasar tenaga kerja juga otomatisasi berdasarkan kualitas. Tadi tenaganya kan ngambang gitu guys. Sekarang itu ngambang kondisinya. Contohnya apa ya? Contohnya itu
katakanlah warung dulu di sini laris sekali, kemudian tiba-tiba saja dengan muncul ini nggak pasti gitu, kondisi tidak pasti, volatile, ngambang itu, persaingan semakin ketat, kemudian juga tidak pasti gitu, sehingga memicu kebijakan pemerintah yang supaya bisa kondisi seperti ini supaya bisa pasti, maka perlu regulasi yang kondisi seperti ini. Contohnya sekarang adanya orang yang tidak punya aset apapun bisa menjadi perusahaan besar. Seperti halnya Gojek. Dia bukan perusahaan kendaraan, dia bukan perusahaan, tetapi dia asetnya triliunan, sekarang itu miliar sampai triliunan. Karena apa? Dia memanfaatkan kondisi itu, kemudian kondisi yang kebijakan yang tidak pasti itu, saya tidak punya kendaraan, tapi saya punya kemampuan memanfaatkan orang-orang yang punya mobil, kemudian digerakkan, muncul ide baru lagi. Bagaimana kalau cuma motor itu hanya menumpang penumpang? Bagaimana ngantar makanan? Bagaimana kalau ngirim, terus berkembang ide-ide itu, sehingga itulah yang harus ide-ide itu harus kembang ke siswa atau ke santri atau apa, itu harus selalu berkembang itu. Karena kondisi selalu tidak pasti dengan adanya ini. Nah, kemudian apa? Kemudian kondisinya itu kompleks sekarang itu. Jadi sekarang itu kesulitannya itu bermacam-macam, sulit diatasi. Kalau tidak menggunakan alat, tidak menggunakan komputer, kita susah untuk melepas atau mensolusikannya. Sehingga kondisi sekarang sangat kompleks. Katakanlah dulu ilmu ekonomi itu, kalau saya di sini banyak permintaan maka akan stok barang. Nyatanya sekarang tidak bisa begitu. Begitu nyetok barang, nyatanya langsung sini nggak laku, malah justru karena yang nyiapin dari segala nggak ada barangnya, tapi nyiapin dari suatu tempat malah laku. Jadi kondisi kompleks seperti ini harus disikapi dengan kondisi yang kita bagaimana ini. Termasuk juga mendua, kadang-kadang bener nggak ya kondisi saat ini. Jadi kondisi ambigu juga bisa terjadi kondisi saat ini. Itulah dampak-dampak dari industri yang ini. Nah, oleh karena itu sikap kita sebagai siswa, santri, guru, ketua yayasan maupun dari pengurus, semua harus bersikap dalam hal ini untuk menyikapi hal ini. Oleh karena itu, bagaimana menyikapi kondisi buka saat ini, yaitu bagaimana supaya kita itu menjadi resilient. Resilient itu tangguh. Jadi kadang-kadang ada hal yang kita cengeng ya. Kadang-kadang baru gagal sedikit mundur, baru melangkah sedikit nggak berani lagi, baru jatuh sedikit tidak mau bangkit. Ini kita harus diberikan mental yang tangguh dalam hal ini. Saat ini kita kadang-kadang kita mau mengusahakan, kalau dalam katakanlah misalkan usaha dagang, usaha apa, kita mesti coba-coba dalam ini. Tentu ada, kalau yang punya ekonomi ada aturan, saya dengan kondisi strategis ini saya akan begini. Tapi ingat bahwa itu tidak menjadi jaminan. Teori itu jadi jaminan, tetapi kita harus menyikapi dengan ketangguhan kita supaya ketika terjadi katakanlah kita kondisi yang tidak baik, kita bisa bertahan di kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana lagi yang kita sikapi kondisi ini? Harus bisa melakukan pembelajaran berkelanjutan. Tidak hanya sekarang bisa ini kita stop, itu tidak bisa saat ini belajar. Belajar itu bergerak terus. Saat ini saya bisa ini. Kadang kalau kita berkaca kepada orang-orang terdahulu yang era ini, dulu itu saya bangun di sana, seperti itu biasa ya. Seperti itu biasa membangga-banggakan. Tetapi saat ini apa artinya gitu ya? Kalau kita tidak terus mengupdate terus, akan selalu ketinggalan. Jadi ciri dari generasi seperti ini yang tahun-tahun di bawah 2000 itu selalu ingin harus ada perubahan-perubahan, dan selalu tergantung internet. Jadi ketika internet mati, serasa mati kalau anak-anak yang di tahun 2000 ini, kita yang tadi harus bisa menyikapi bahwa kondisi anak-anak sekarang yang seperti ini, dia istilahnya akan mati ketika tidak ada
internet. Nah, sehingga bagaimana menyikapi kondisi ini supaya mereka bisa tangguh dan bisa melakukan pembelajaran, termasuk juga beradaptasi serta fleksibilitas terhadap suatu hal. Sehingga menyikapi ini harus bisa beradaptasi. Kondisinya sulit, kondisinya rumit, kondisinya tidak enak, itu harus bisa disikapi. Termasuk kita harus bisa mengambil risiko kemudian di saat kritis bandingnya kita itu sebagian untuk penyikapan. Terus bagaimana kalau untuk sebagai pengurus ya, kita harus bagaimana? Ya kita harus menganalisa gitu ya. Kita harus menganalisa bahwa dampak ini seperti apa di kondisi kita. Artinya tidak usah besar-besaran, kita menganalisa kondisi saat ini siswa membedakan aja sekarang kondisi kemampuan sekian, kemampuan ilmu agama sekian, kemampuan ilmu yang lain sekian, sehingga nanti akan bisa dipetakan mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang harus ditekankan. Nah, sekarang itu tidak bisa satu sama lain itu dipisah dalam satu bidang mata pelajaran atau mata kuliah, tetapi harus blended menjadi satu. Tidak artinya suatu saat nanti harus mau tidak mau ada namanya pembelajaran e-learning ya, ada pembelajaran lewat media, katakanlah ustadznya sekarang lagi pergi gitu ya, tapi bisa mengajar di tempat lain dengan santri-santrinya masih di situ. Bisa juga menggunakan vision, artinya kayak semacam Zoom meeting ya, langsung melihat semuanya, mengajar dari jauh-jauh. Jika kondisi ini mau tidak mau pondok pesantren harus bisa mengikuti hal-hal seperti itu. Itu berikutnya lagi. Kemudian bisa menumbuhkan paling tidak setiap suatu berbau pendidikan mesti ke arah kewirausahaan biasanya. Bagaimana orang itu menumbuhkan jiwa wirausahanya mereka. Sekarang itu istilahnya kalau mau usaha itu tidak harus punya modal besar, tidak harus ini. Sekarang banyak cara, mungkin yang ekonomi banyak belajar ya. Ada namanya reseller, mungkin Pak Iwan tahu ya. Ada namanya kita reseller itu menjualkan barang orang lain. Kita nggak punya barang lewat ini, kita dapat fee dari. Tentunya kan kita mengambil untung dari barang real kan nggak ada masalah, nggak besar ya. Jadi kita bisa mengambil di situ. Artinya kemudian ada juga istilahnya itu dropship. Kita ngambil dropship ini ke sana. Macam-macam untuk bentuk-bentuk kewirausahaan. Ini Pak Iwan tahu banyak di marketing, tahu hal seperti banyak tahu lah gitu ya. Kemudian dari sistem pengolahan data, pembuatan website, blog, ini wajib dan penting untuk diajarkan ke para siswa atau santri yang ada. Sehingga saya sangat ingin berminat, ingin menampilkan tulisan saya di suatu internet. Oke, bagaimana caranya? Mungkin lewat sosial media sudah pasti jelas ya, tapi kan tentunya itu hanya untuk yang bersifat katakanlah saya tidak secara ilmiah ya, tetapi hanya menyampaikan apa yang menjadi pikiran saya sampaikan di sosial media. Tetapi ada hal misalkan saya menyampaikan di suatu website. Nah, website ini nanti kan kita sebagai dipasarkan di sosial media sebagai saya punya website ini loh, tulisan-tulisan ini, kemudian atau barangkali misalkan cara mudahnya ya, teman-teman di sini membuat tulisan cara belajar Al-Quran yang mudah gitu ya, di dalam kirimkan juga dalam internet, kemudian bagaimana orang itu tertarik dengan itu, bahkan dipasarkan promosikan lewat sosial media itu, lewat Instagram, lewat apa, sehingga baca-baca, wah ini lebih mudah ya metode ini ya, banyak hal yang nanti bisa, itu contoh-contoh kecil yang bisa kita sampaikan di ini. Termasuk nanti hal-hal yang berkaitan dengan sangat pengambilan putusan. Pengambilan putusan juga nanti ada ilmunya juga, bagaimana IT ini bisa mengambil putusan. Kalau misalkan ya dalam suatu ketentuan lulus nilai 9 dan orangnya rajin, orangnya ini kan kalau satu persatu kan gampang gitu ya. Tapi begitu orang 1000 dalam 1 menit harus bisa keluar, IT bisa menentukan langsung.
siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Itu bahkan itu yang pakai angka, yang tidak pakai angka pun begitu. Orang yang kondisi panas begini, kemudian tekanan angin sekian, maka kipas ini baru menyala. Itu yang tidak pakai angka pun bisa pakai ini, sehingga nanti akan dianggarkan oleh komputer di computing, sehingga akan muncul ketika panasnya sekian, kemudian tiba-tiba ada hembusan angin, maka akan menggerakkan. Dan itu contoh-contoh hal yang seperti itu. Nah ini banyak ide itu yang nanti akan muncul di situ. Nah, jadi pengurus bisa memberikan motivasi itu seperti itu ini. Kemudian di sisi secara keseluruhan pembelajaran ada pemahaman tentang kecerdasan buatan tadi yang saya sampaikan tadi, kemudian adanya aplikasi pesan dan sebagainya, e-commerce dan ini nanti akan muncul sebagai. Dan selanjutnya nanti contoh pendidikannya ya, misalkan di sini ada pendidikan agama digital, gitu ya. Nanti Al-Quran digital. Nanti siapa tahu nanti bisa menulis, kita langsung ketik tulisan biasa keluar muncul juga dari pakai bahasa Arab atau tulisan Al-Quran itu bisa seperti itu. Jadi kemudian literasi Al-Quran nanti bisa juga di ini. Nanti kalau terkait dengan ini tentunya terkait dengan hal-hal seperti itu kita bisa mengupayakan, tapi nanti didiskusikan, Pak. Jadi maunya ingin seperti apa, idenya kayak apa, kita wujudkan nanti dicoba kita gali apa ini seperti itu. Itu untuk contoh-contoh yang harus kita sampaikan. Ya, banyak sekali hal-hal yang nanti akan diinikan, cuma mungkin ya karena keterbatasan waktu sehingga nanti mungkin Bapak dan para santri di sini bisa menanyakan hal apa yang nanti diperlukan maupun nanti harus kita siapkan sebelum kita launching lah istilahnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.